الحسن إمام أهل التقى خير الورى كمالا يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سناني يا من لقاصده يمضي له أملا وآله سادتي وآله سادتي وآله سادتي الأشراف أجمعين وأصحابه سادتي ومن به وصلى يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سناني يا من لقاصدي يمضي له أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأكرم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شافع الأمم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد المعظم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم الأقوام. أما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, para asatidz, para guru-guru agama, dan yang sama-sama pula kita hormati Bapak Bupati kita Haji Abdul Hadi, juga Bapak Kapolres Balangan, Bapak Kajari Balangan, serta Bapak Dandim yang diwakili perwira penghubung, serta Bapak Kapolsek, dan para hadirin hadirat jamaah Majelis Haul Imam Al-Haddad yang ke-313 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu cintanya Allah kepada kita umat Rasulullah, dan ini tentunya berkat kecintaan Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada umat baginda Rasulullah 3 perkara yang tidak ada pada umat Nabi lain sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, husulu fadilatil jamaah, hasil keutamaan berjamaah bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dari begitu besarnya fadilat berjamaah, ketika umat baginda Nabi melakukan satu ibadah dengan berjamaah, itu mereka dapat 2 perkara. Yang pertama, dhamanun bil qabul, jaminan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh sembahyang berjamaah. Ketika kita melaksanakan sembahyang berjamaah, Allah akan memandang hati imam. Apabila imam itu bagus, Allah akan menerima dengan berkat bagusnya si imam seluruh sembahyang makmum, berapapun jumlahnya. Apabila hati imam ini kurang baik, Allah akan memandang hati makmum. Apabila di antara makmum ini ada yang bagus,
Allah akan menerima sembahyang seluruh jamaah termasuk si imam ini. Karena itu sebagian ulama sangat menganjurkan apabila kita sembahyang berjamaah itu yang terbaik adalah niat jamaatan. Dalam fikih disebut bahwa dengan niat jamaatan itu termasuk imam, si makmum boleh niat jamaatan, berjamaah artinya. Kalau imaman menjadi imam, artinya imam itu yang terdepan. Apalagi ini singgah di hati, oh aku jadi imam, asa aku nang hebat, asa aku nang artinya nang luar biasa, nang terdepan. Ini dihinggapi sombong. Ada bagus nih. Tapi kalau jamaatan, niat berjamaah, termasuk si imam, niat jamaatan, makmum jamaatan, artinya melebur. Si imam dia merasakan dengan berkat jamaahnya, mudahan sembahyangku diterima. Si makmum dia minta kepada Allah dengan berjamaah, mudahan sembahyangku diterima. Nah ini keuntungan kita kalau berniat jamaatan, karena memang ada fadilat kita berjamaah. Kita berkumpul di sini berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Ini dijamin oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita berjamaah itu dhamanun bi tad'ifil ujur, dijamin dengan berganda-ganda pahala, berganda-ganda ganjaran dari Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sendirian, satu salawat dibalas 10 rahmat, 10 salawat dibalas 100 rahmat, 100 salawat dibalas 1000 rahmat kalau sendirian. Tapi kalau kita berjamaah, satu salawat dengan berjamaah itu akan mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi bertemu seorang malaikat yang punya 1000 tangan dan setiap satu tangan punya 1000 jari jemari. Apa keistimewaan sang malaikat itu? Malaikat yang punya 1 juta jari ini sanggup menghitung berapa tetesan banyu hujan yang turun di satu tempat dengan rinci. Berapa miliar tetesan hujan yang turun di bungin, berapa miliar tetesan hujan yang turun di batu piring, malaikat itu bisa mengetahui. Tapi malaikat itu dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia tidak bisa menghitung berapa rahmat Allah yang diturunkan di satu tempat yang di situ dibacakan salawat kepada baginda Nabi dengan berjamaah. Walaupun sekali, apalagi banyak. Karena itu kita sangat mendukung program Bapak Bupati dalam menyambut ulang tahun Balangan, memeriahkan ulang tahun Balangan dengan mendatangkan Habib Syekh Assegaf. Kita diajak bersalawat, maka curahan rahmat Allah akan turun tanpa bisa dihitung oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dengan curahan rahmat Allah yang begitu banyak akan menjadikan Balangan kabupaten yang kita cintai ini lebih maju, lebih sejahtera dan menjadi apa yang disebut dalam Al-Qur'an baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keistimewaan kita berjamaah? Disebutkan bahwa fadilat kita berjamaah ini tadi berlipat ganda pahala. Rasulullah mengatakan al-mustami syarikul qail. Orang yang mendengar itu bersekutu dengan yang membaca.
Kita malam ini berzikir bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anggap kita berzikir 500 kali. Kira-kira lebih Pak. 500 kali. Yang hadir anggap 3.000. Tapi kita persediaan 4.000. Anggap 3.000. 500 kali 3.000 berapa? 1.500.000. Nah itulah pahala yang kita dapat ketika kita berzikir malam hari ini dengan berjamaah sebanyak 500 kali, dikalikan orang yang hadir 3.000 orang misalnya, maka setiap kita pulang membawa pahala seakan-akan dia berzikir 1.500.000 kali. Ini luar biasa pahala yang Allah anugerahkan kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, keutamaan umat Sayyidina Muhammad. Yang kedua, umat Sayyidina Muhammad diberi husulu fadilatin niyyah, hasil fadilat niat. Rasulullah mengatakan niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat orang beriman itu lebih menyampaikan daripada amal ibadahnya. Kita sering mendengar bahwa orang yang sembahyang di Mekah itu pahalanya 100.000 kali daripada orang yang sembahyang di luar Mekah. Jadi kita di Bungin sini sembahyang 100.000 kali, orang di Mekah sekali aja. Tentu di mana keadilan Allah paribasanya? Kita sama makhluk Allah, kita sama hamba Allah. Kita ingin mendapatkan fadilat sebagaimana yang didapatkan orang-orang Mekah. Tapi apa daya, kita kada kawa ke Mekah sana karena terkendala biaya macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Rasulullah fadilat niat. Nah, sebagaimana baginda Nabi mengatakan niyatul mu'min ablagh min amalih. Ablaghu min amalih. Itu lafaznya semacam itu. Niat orang beriman lebih menyampaikan daripada amalnya. Bagaimana ketika kita berniat? Asal bila kita ini pasang niat, binian kah, lakian kah? Kalau lakian turun ke masjid sembahyang, turun ke masjid atau ke langgar dekat rumah sambil dihadirkan niat, seandainya aku nih di Makkah aku ke masjid sembahyang, Masjid Haram sembahyang. Seandainya aku kawa ke Makkah aku nih sembahyang di Masjid Haram. Bebinian kah? Seandainya aku di Makkah ke masjid, tapi karena di benua aku di rumah aja sembahyang. Tapi niat itu bujur. Dan Allah akan menguji kita, misalnya kita diberi Allah kesempatan bahaji, umrah, bujur kada kita tulak ke masjid, tulak Masjid Haram untuk sembahyang, takanan nang gedung jauh misalnya, kuliah juga berarti niat kada bujur selama di benua itu. Namun kita bujur, Allah tahu kebenaran niat kita. Allah akan memberikan kepada kita, sekalipun kita sembahyang di benua kita, sekalipun kita sembahyang di tempat kita, di daerah kita, maka Allah akan memberikan kita pahala seakan-akan kita sembahyang di Masjidil Haram dengan kebenaran niat. Dengan kebenaran niat. Niatul mu'min ablagh min amali. Niat orang beriman lebih menyampaikan daripada amalnya. Seorang pemimpin ketika bujur-bujur punya niat untuk mensejahterakan rakyatnya, Allah akan menyampaikan niat itu ke pelosok-pelosok, akan merasakan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan. Di zaman
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana kita tahu di zaman itu wilayah Islam sangat luas, berpusat di Baghdad, Irak, tapi wilayah sampai ke Saudi sana. Jadi dulu itu Irak, apalagi Syam, Palestina, kemudian lagi Saudi Arabia, itu satu wilayah dipimpin oleh khalifah. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu Arab Badui yang berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pemimpin merasakan kemakmuran yang luar biasa. Dari begitu makmurnya sampai-sampai serigala kada memakan ke kambing. Jadi ujar Arab Badui, ini luar biasa pemimpin kita na ada nih. Kenapa ujar di mana nih? Serigala kada memakan ke kambing. Kenapa? Padahal Umar bin Abdul Aziz kada pernah mailangi ke gunung-gunung sana sidin, karena terkendala transportasi. Tapi karena beliau memang punya niat untuk mensejahterakan rakyat sidin, Allah yang menyampaikan. Si pemimpin ini berusaha semampu dia untuk mensejahterakan rakyatnya, semampu dia. Kada kawapang hendak bertaan, karena tenaga terbatas, kemampuan terbatas. Dan kita kada kawa, saya kira orang tuh samuan senang lawan kita, kada kawa. Tapi apabila kita punya niat yang bujur-bujur kuat, tekad yang bujur-bujur untuk mensejahterakan rakyat, kekuatan niat itu nang Allah pandang. Allah akan menyampaikan kesejahteraan itu kepada pelosok-pelosok nang tidak terjamah oleh seorang pemimpin. Nah, kita doakan Pak Bupati kita ini, mudahan beliau punya niat yang kuat untuk mensejahterakan kita rakyat Balangan nang ini. Yang ketiga, husulu fadilatil mahabbah, hasil keutamaan cinta. Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dia cinta. Walaupun kita kada beramal seperti orang yang kita cinta, tapi apabila kita benar dalam mencintai seseorang, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cinta. Kita hadir di sini karena kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka nantinya hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita menghauli daripada Imamul Haddad, yaitu pengarang Ratibul Haddad, Sayyiduna Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika beliau berumur beberapa tahun, antara 3 atau 4 tahun, beliau itu kena penyakit cacar. Lalu oleh nang ibu, oleh nang mama, dibawa ke makam Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Nah, itu di Zambal sana. Jadi Imam Abdullah al-Haddad masih keanakan, di bawah umur 5 tahun. Karena penyakit cacar nang hebat, akhirnya menghantam mata sidin, buta sidin secara zahir. Dibawa oleh nang mama ke makam Imam Abdullah al-Idrus. Maka sang ibu ini munajat kepada Allah, bertawassul kepada Imam Idrus. Karena kekuatan doa dari seorang ibu, kekuatan doa daripada seorang ibu, akhirnya Allah memperkenankan doa, mengijabah doa seorang ibu. Maka Imam Idrus yang sudah meninggal ratusan tahun menampakkan diri dengan izin Allah. Lalu ujar Imam Idrus, Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus, ujar sidin, wahai ibunda,
Bahasa kita nih manuakan, engkau jangan khawatir karena anak ikam nang ini akan mewaris makamku, akan mewaris ilmuku, mewaris halku. Siapa kada kenal Imam Abdullah Idrus? Seorang yang disebut Qutbul Mala, yang dikatakan Al-Idrus itu artinya singa. Kenapa? Karena Sidin seperti singa, raja hutan. Imam Idrus ini adalah rajanya para wali di zaman Sidin. Ketika ditanya orang waktu Sidin sesudah majelis, seorang murid bertanya, wahai Imam Idrus, mana tingginya makam pian lawan Syekh Abdul Qadir Jilani? Ujar Imam Abdullah Idrus, mak tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani, tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ujar Imam Abdullah Idrus. Kadalawas rumah Sidin dikatuk. Ternyata nang mengetuk pintu itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal sudah meninggal ratusan tahun. Ini kehebatan Abdullah Idrus ini, berkat Sidin, murid-murid Sidin ada di melihat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani datang bailang kepada Imam Abdullah Idrus. Lalu berkata, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan makam engkau lebih tinggi daripada makamku, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi namanya nang bujur, wallah alam nih ta. Ujar Habib Abdullah Idrus tinggi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani tinggi Abdullah Idrus. Menurut sebagian ulama, ada 3 aulia yang punya karamat itu mutawatir. Artinya mutawatir itu hampir orang-orang di zaman Sidin nang itu tuh pernah melihat karamat nang bertiga nang ini. Jadi kada kau didustakan. Nang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena kadang-kadang Syekh Abdul Qadir ini waktu belajaran Sidin dalam manakib Lujainuddani itu ada disebutkan waktu belajaran kadang-kadang terabak di hadapan murid kayaknya bebulik pulang duduk di kursi. Nah, jadi hampir setiap orang nang sejaman dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah melihat karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nang kedua Sayyidi Abul Hasan Ali Asy-Syadzili, tokoh tarikat Syadziliyah. Kalau Imam Abdul Qadir Jilani tarikat Qadiriyah. Nah, kalau Imam Syadzili ini beliau punya karamat waktu lagi halus saja karamat Sidin terjadi kelaparan. Banyak nang kada kau makan. Paceklik, bahuma kada berhasil, batanam gandum kada berhasil. Akhirnya apa? Semuaan kada kau makan. Lalu ujar Abul Hasan Syadzili lagi halus masih. Seandainya di kantung nih hibak lawan amas di Sidin, kutukarakan makanan beretaan. Begitu terbersit di hati Sidin, itu kantung situ jadi berat. Sekalinya penuh dengan amas. Nah, jadi itu orang Sidin karuti beretaan untuk memberi makan orang di daerah situ. Melihat karamat Sidin. Itu masih lagi halus saja tak? Belum Sidin besar. Nah, nang ketiga Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang tadi. Jadi 3 wali ini disebut oleh para ulama karamat mereka itu mencapai had mutawatir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Imam Abdullah Idrus itu sampai Sidin melihat Abdul Qadir Jilani, murid-murid Sidin beretaan. Melihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani bertampai. Orang biasa kalau tak. Di antara karamat Imam Abdullah Idrus, Sidin bisa menghidupkan orang mati. Karena apa yang boleh mukjizat bagi para nabi, boleh juga mukjizat bagi para wali.
Disebutkan dalam manakib itu ketika Imam Abdullah Idrus ini sidin hendak keluar berdakwah, mini sidin garing. Tetap kalau sidin keluar dakwah. Begitu sidin bulet, nang bini sudah meninggal, sudah bebung, sudah bertutup. Udah apa sidin? Sidin panggil nama nang bini itu. Sidin kiau, sidin sebut, sidin singkap, bebuncalak orangnya, hidup, makan naon sidin pulang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Macam ada syairnya. Syailillah yal aidarusi, syailillah syamsi syumusi, syailillah muhyin nufusi, al-madad yal aidarusi. Ya Allah. Nah, sekian ratus tahun makam Abdullah Al-Haddad ini kadidana mewaris. Nah, ketika zaman Imam Abdullah Al-Haddad, ternyata yang mewaris ilmu beliau, makam beliau, yaitu Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita berkumpul di sini berharap agar kita dimasukkan Allah sebagai pecinta daripada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam manakib ada seseorang pecinta Imam Abdullah Al-Haddad meninggal dunia. Lalu ketika seseorang ini dimasukkan ke alam kubur, datang Munkar Nakir ingin bertanya kepada si murid, si pecinta nengine, Marrabbuka wa man nabiyyuka wa madin. Si murid kada bisa menjawab. Si pecinta ini kada kau menjawab. Terkunci mulutnya karena mungkin akibat perbuatannya di dunia, dosa-dosa itu mengunci mulutnya. Tapi di hatinya cinta kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Ketika Munkar Nakir ini mau menghukum kepada si pecinta ini, tiba-tiba muncul Imam Abdullah Al-Haddad di samping si pecinta ini. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad beliau menjawab seluruh pertanyaan daripada Munkar Nakir. Ini berkah cinta. Kita ingat cerita Imam Syafi'i, bercerita tentang pecinta Imam Syafi'i. Ada orang nang gawiannya maksiat, setiap hari berbuat dosa, mabuk-mabukan. Akhirnya ketika hendak mati, orang ini berpesan, ujarnya bila aku mati, kuburkan aku dekat kubah Imam Syafi'i. Artinya kan kada suah juga dapat Imam Syafi'i, kada sejaman dengan Imam Syafi'i, tapi dia cinta kepada Imam Syafi'i. Dia ingin kalau meninggal kuburannya dekat dengan Imam Syafi'i. Berarti orang-orang Mesir nih. Lalu ketika meninggal, malam harinya seorang wali dimimpiakan berdapat si orang tadi. Lalu ujar si wali ini, kayak Pak, keadaan ikam dikubur. Ujar si pecinta Imam Syafi'i ini, aku ketika dimasukkan ke dalam kubur kalian tinggalkan, datang Munkar Nakir, ditanya kada kau menjawab, dihukum aku, dipukul aku karena dosa-dosaku. Tapi menjelang sore matahari itu arah ke barat, maka cahaya matahari itu mengenai kubah Imam Syafi'i. Lalu kubah Imam Syafi'i ini humbayangnya menaungi kuburanku. Maka berkat kuburanku kena humbayang kubah Imam Syafi'i, Allah angkat azab dari kuburku. Allah angkat azab dari diriku. Ini seorang pecinta Imam Syafi'i. Kada pernah berdapat Imam Syafi'i, kelakuannya jauh daripada Imam Syafi'i, tapi hatinya bujur-bujur cinta dengan Imam Syafi'i. Ketika di alam kubur
dia dapat azab, dapat siksa, lalu kena humbayang kubahnya janyar. Karena humbayang kubah aja Allah angkat. Allah angkat. Inilah kekuatan cinta. Apalagi kalau orangnya itu berada di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i. Seorang pecinta Imam Abdullah Al-Haddad, ketika di alam kubur Imam Haddadnya datang membantu menjawab pertanyaan munkar nakir. Apalagi kalau orang itu setiap hari mengamalkan Ratibul Haddad, setiap hari tawasul pada Imamul Haddad. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bertaan. Ini nah termasuk golongan pecinta, orang-orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita bertaan. Terutama hajat-hajat pemimpin kita yang kita yakin mereka itu ingin mensejahterakan kita, memakmurkan kita. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau mewakili Bapak Kemenak, Kementerian Agama. Kita yakin mereka itu ingin kita ini masyarakat Balang ini sejahtera. Kita doakan mereka mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita nang hadir beratan nang ini mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah akan mengumpulkan kita di akhirat bersama baginda Rasulullah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi wat tabi'in. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal mufaddama fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka fil a'mali wa akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min fitnatid dunya wa bil qabri wa bil akhirah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma atbi salamatan wa sihhah wa afiya lana wal muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyah fi asadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana ababal khair wa ababal rahmah wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal quwwah wa ababal sihah wa ababal salamah wa ababal afiyah. Allahumma afina min kulli balad dunya wa balad al-akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Nasi sudah dibagi lah. Nasi belum enggak? Baca Syailah terus sambil bagi nasinya dulu. Syailah terus. Nasi. Nasi sambil dibagi, ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagi nasi. Sayyidil al-aid rasi sayyidil
أشرق بالأنوار أشرق في ربيع الأقمار وجل الأقمار والأقدار المدد العين راسي شيل الله يا عين راسي شيل الله شمسي شموسي شيل الله راسي الحكيم الغوث الأخبار من لظى غير مطار المدد يا العين راسي شيل الله يا العين راسي شيل الله شمسي شموسي أجمعين المدد يا العين راسي شيل الله